acara yang biasa menjadi luar biasa. Di sini di daerah Celeng, Blok Jembatan Merah, dengan narasumbernya Bapak Haji Adnan, saya akan mewawancarai beliau tentang merintis usaha tahu pong atau yang biasa dikenal dengan tahu crispy, dimulai dari awalnya. Gimana? Mari ikuti saya. Berada di tempat narasumber pedagang tahu crispy. Pak, namanya siapa? Bapak Haji Adnan. Kapan berdirinya usaha tahu crispy ini? Berdirinya tuh tahun 2010, cuman maaf mau klarifikasi dulu nih ya. Yang pertama, tahunya itu bukan namanya tahu crispy. Oh, jadi apa tuh Pak? Asalnya itu bernama tahu pong khas Celeng spesial. Tahu pong spesial khas Celeng Indramayu. Cuman nama aslinya itu nggak begitu tenang, dapat label dari masyarakat. Ada yang namain, sebagian masyarakat itu tahu crispy, ada juga yang namain tahu cross, ada bermacam-macam. Cuman yang lebih akses itu yang terkenal di masyarakat Indramayu tahu crispy. Asalnya saya bikin dan saya produk ini bernama tahu pong spesial khas Celeng. Itu yang pertama, kalian yang pertama itu. Jadi harapan saya dan teman-teman semua, jangan sampai di daerah kami itu nyebutnya tahu crispy, tahu pong khas Celeng gitu ya. Tuh. Oh, jadinya tuh namanya bukan tahu crispy. Ya. Jenis usahanya selain tahu pong ini apa lagi? Nah, kalau saya pribadi usahanya banyak loh. Yang dia mau diwawancarai usaha apa? Kalau di sini tahu ya tahu, kalau di rumah kan banyak. Enggak. Pertanian juga punya, peternakan juga punya. Kalau jualan di sini ada benol, ada lontong, itu gampang aja untuk produk. Kalau itu produknya sini, kalau memang tahu itu kayak gitu. Masyarakat luas bahwa di daerah saya juga ada yang namanya usaha rumahan yang namanya Blengep. Visi dan misinya itu yang pertama, membangkitkan ekonomi umat, terutama bagi kaum yang nggak punya kerjaan. Alhamdulillah adanya usaha kecil-kecilan ini banyak yang pada niru ikut jualan. Jadi intinya yang kurang makan bisa makan, yang nggak punya kerjaan bisa punya kerjaan, yang sudah punya kerjaan juga bisa buat sampingan atau penghasilan yang lainnya. Pembangkitan ekonomi. Tuh, apalagi lokasinya selain di Celeng apa masih ada lagi? banyak. Gimana? Dari Pekalongan sampai Merak 20 outlet semua. Satu outlet itu ada yang punya 10 cabang, ada paling banyak 10 cabang sampai 13 cabang. Kalau yang paling sedikit cuma 2 atau 3 cabang. Semua dari bawah saya itu termasuk tadi Papen World itu punya 13 cabang. Kepala outlet Yang tadi? ya, kepala outlet yang dia ada di data. Terus Modal usaha pertama merintis usaha ini kok berapa sih? Ya mulai dari apa gitu modal usaha? terus terang aja loh ya, kalau saya pribadi nggak pakai modal, karena memanfaatkan situasi atau keadaan yang sudah ada. Contohnya di daerah kami itu banyak pabrik tahu itu diambil untuk pemasarannya. Nah, lalu untuk biaya produksi ambil dulu di toko kelontong. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi bahwa modal awalnya berapa, ya susah, harus dirinting juga secara aktual. Itu minimal tahu itu harganya per box itu 150 Per box tahu. ya. Lalu untuk biaya produksi dalam satu box itu 100.000, dari minyak, gas sampai gaji karyawan. Per box itu 100.000, jadi jumlahnya dalam satu box itu 150 dengan biaya produksi, bahan bakunya 150, lalu untuk biaya produksinya 100.000. Jadi semuanya totalnya itu 250.000. Lalu diproduksi, dijadiin kayak gini, sampai satu box itu jadi duitnya 550.000.
Jadi dapat keuntungan kotor itu, kotor masih belum gaji karyawan, belum rokok, belum makan itu semua 550.000 laba bersih. Oh itu tuh udah termasuk penghasilannya. Ya, jangan sampai nanya di situ, pasti arahnya ke situ. Iya. Masalahnya kayak gitu, biar cepat. Iya. Oh, awalnya tuh gimana pembuatan tahu ini? Pembuatan tahunya dibikin tahu spesialnya kayak gini ya. Iya, Kan dibikin tahu ini ya kan udah tahunya jadi tahu. Tahu itu ambil dari pabrik ya, pabriknya yang produksi tahu itu dari pabrik. Pabrik di daerah kami itu ada 32 pabrik, salah satunya saya ambil. Lalu per pabrik itu per box dipotongin, habis dipotongin lalu dipak di dalam box itu, bikin racikan. Racikannya itu nggak ada tepung terigu, ada gula, ada mecin, garam, dan bumbu dasar. Bumbu dasarnya ya bawang putih itu loh. Lalu setelah itu digoreng, itu udah jadilah begini. Kalau masalah tahunya mah itu bikin sendiri, tahu yang mentahnya tuh dibikin sendiri apa? Kan ngesup, jadi udah saya katakan tadi ngesup dari pabrik, memanfaatkan apa yang ada. Gitu. Ini ya jualan itu ya tahu tuh jenis usahanya tuh usaha apa? Usaha apa ya, PKL lah, PKL, pedagang kaki iya. lima. Iya kan? Ya. Tapi di branding profesional, walaupun desainnya itu PKL. Gitu. Cuman itu yang bisa saya sampaikan dari narasumber pedagang tahu. Udah dengan narasumber pedagang tahu crispy. Mas namanya siapa? Taiwan. Rewon. Taiwan.